أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Jangan pernah kita melihat nikmat itu hanya sekedar harta yang Allah berikan kepada kita, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang besar luar biasa adalah nikmat petunjuk, di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menggapainya dengan dimudahkan menuntut ilmu. Gak akan pernah kita bisa tahu caranya bersyukur, caranya khusyuk dalam beribadah, dan gak akan pernah kita bisa mengerti caranya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanpa ilmu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan agamanya. Di tengah musibah yang mencekam ini, banyak orang-orang yang mulai mencari jalan keluar dalam hidupnya. Ada orang-orang yang menjadikan kesenangan hidupnya mencari apapun caranya sebagai pelarian. Tapi ada orang-orang yang ingin mencari solusinya. Mereka mulai mencari nasihat yang membangun keyakinannya. Maka bersyukur, berapa banyak di antara kita ketika di zaman dalam posisi semua normal dan tenang, tapi masjid identik dengan orang tua, bukan identik dengan orang muda. Tapi sekarang semua kalangan mereka memenuhi masjid. Sampai anak kecil pun mereka berangkat ke masjid. Subhanallah. Inilah efek dari cinta Allah kepada kita. Allah turunkan musibah supaya kita bangun dari tidur kita. Bangun dari tidur yang panjang ketika kita dilema dalam posisi keamanan dan ketentraman, yang kita kemudian banyak yang terlena dan melihat taubat itu adalah posisi di hari tua. Namun sekarang Allah buktikan, siapapun mereka ketika ajal itu datang, Allah nggak pernah melihat umur itu. Padahal keyakinan ini dari dulu seharusnya berkembang. Namun dulu kebanyakan orang yang berumur yang meninggal kebanyakan. Sekarang Allah buktikan yang sampai anak muda sekalipun, anak kecil sekalipun banyak dicabut nyawanya. Kalau kita lihat di tengah fitnah yang dahsyat, Allah berikan kita sampai Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan
kita ketika diberikan musibah seakan-akan kita diberikan kesempatan bahwa jangan melihat kepada makhluk siapapun, yang bisa memberikan solusi hanya satu. Makanya lihat orang-orang terdahulu ketika para sahabat mereka mendapatkan petunjuk, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka melalui perjuangan yang panjang. Di zaman jahiliyah mereka melihat kehidupan yang berantakan luar biasa. Di tengah musibah yang mencekam, tiba-tiba ada yang namanya petunjuk, yaitu dinul Islam. Ketika mereka mulai melihat real nyatanya, ketika Allah mengangkat martabat mereka dengan agama tersebut, maka masing-masing dari mereka punya alasan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah secara total. Maka itulah bagaimana hidayah terjadi. Makanya kemudian dikatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang itu berubah mulai dengan sendirinya ketika mereka melihat sebuah alasan besar. Apa yang membuat saya bisa berubah? Di saat titik lemah yang dimana orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Allah yang bisa memberikan solusinya. Disitulah mulai seseorang melangkah perubahan dan Allah menguatkannya dengan petunjuk. Paham ya? Artinya siapa yang mulai berubah dulu? Kita. Allah menguatkan perubahan itu dengan petunjuk. Makanya lihat orang-orang yang mu'alaf, mereka pasti punya kisah tentang bagaimana mereka melangkah untuk mencari perubahan itu. Maka kemudian Allah menguatkannya dengan petunjuk. Allah menjelaskan panjang lebar dalam surat Al-Kahfi perjalanannya. Saya nggak akan pernah bosan-bosan nukil ayat ini. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka beriman dulu. Kemudian ketika mereka beriman, Allah katakan apa? Wazidnahum huda. Kami tambahin petunjuknya. Berarti Allah kuatkan mereka dengan apa? Petunjuk. Di tengah perjalanan mereka, petunjuk itu ketika mereka istiqomah, makanya subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat. Allah berfirman apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku Tuhan kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah. Dalam posisi istiqomah, kemudian Allah memberikan solusi ketika kita terperosok. Kata Allah, dan mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah mengatakan, Allah memberikan solusi mereka para pemuda. Maka mereka semakin kuat dengan istiqomahnya, karena Allah mengatakan warabatna ala qulubihim. Jadi nggak mungkin kalau Allah kemudian sudah mengikat hatinya, kemudian tidak ada orang yang bisa menyesatkannya sama sekali. Makanya dikatakan mayyahdihillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya petunjuk, bahkan di tengah fitnah yang dahsyat sekalipun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka nggak bakal ketemu siapapun pelindung mereka yang ngasih petunjuk balik, karena Allah menyesatkannya. Jadi inilah prosesnya. Maka nggak ada istilahnya dalam hidup kita kemudian mengatakan saya ingin berubah, tapi kalau tiba-tiba saya tersesat, kita bolak-balik ngomong tapi nggak ada praktek, maka nggak akan pernah kita berubah. Karena orang banyak yang berangan-angan tapi nggak pernah mau melangkah. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, pusatnya kerusakan seseorang, sumber kerusakan seseorang adalah hubbud dunya, cintanya seorang terlalu pada dunia, dan panjangnya angan-angan. Jadi angan hidupnya cuma angan-angan. Mereka ingin melakukan kebaikan cuma angan-angan, gak pernah sampai di praktek. Itu adalah apa? Sumber kerusakan. Orang sudah cinta dunia, kemudian mereka melihat orang-orang yang soleh, mengatakan enak jadi orang itu. Saya pengen
Terus ketemu lagi, enak jadi orang itu, saya pengen. Terus kata-kata saya pengen tapi gak pernah terbukti. Jelas di sini. Maka jangan naudzubillahi min dzalik. Jangan pernah kita sadar di posisi hanya di mulut saja. Ketika melihat sebuah musibah besar kemudian kita ketakutan sesaat. Contoh, masuk ke masjid, kita mendengarkan sebuah kajian, kemudian kita ketakutan. Keluar dari masjid, ketakutan itu hilang namun kita biarkan. Tanpa kita muhasabah, kenapa ketakutan saya hilang? Kenapa kok enggak kita bawa sampai terus kepada rumah kita dan kita tularkan kepada keluarga kita? Dan seakan-akan ketika hilang ketakutan itu, kemudian kita santai begitu aja, ngerasa biasa, nanti balik takut lagi. Lah. Jelas di sini ya. Ini akhirnya apa? Kita berputar di angan-angan tanpa ada sama sekali solusi dalam hidup kita. Maka banyak orang hidupnya jalan di tempat karena ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk salatu serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Silakan lihat buka tafsirnya itu. Rasulullah SAW menjelaskan ya, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar sedang menikmati kurma dan air, nikmat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada keduanya, nikmat yang seperti ini engkau akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya. Artinya apa? Rasulullah ngingetin terus, bahkan sampai hal sekecil apapun. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Al-Imam Muqatadah mengatakan bahkan tentang nikmatnya minum madu ditanya sama Allah. Semua kenikmatan yang kita nikmati, dari mulai makan kenyang, tidur enak, dapat naungan rumah, semua akan ditanya itu buat apa? Ya. Ini yang menjadikan para sahabat berhati-hati dalam hal kecil apapun. Jangan pernah mengatakan, Allah masa kayak gini aja dipertanggungjawabkan. Semua nggak ingat kita. Ketika Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun, maka nikmat juga akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, orang-orang yang tidak kembali kepada Allah dan mengandalkan dirinya, mereka berujung pada putus asa. Kalau sudah putus asa, jalan paling instan, seakan-akan ketika melakukan itu semua selesai. Sebuah kunci besar, yaitu bunuh diri. Kenapa? Setan selalu membisikin kepada kita ketika kepenatan terjadi dalam kepala kita, ya, dan kita tidak kembali kepada Allah dan mengandalkan diri sendiri, mendingan saya mati. Kenapa ini? Karena kita melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelemahan diri kita selemah-lemahnya. Tapi orang-orang yang bisa menghadapi sebesar apapun musibah itu, mereka lah yang selalu kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada keputusasaan. Dan kunci mereka juga ketika mereka meyakini negeri yang harus dituju dan dijadikan tujuan utama hidup adalah negeri akhirat. Ketika Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Ketika kita menggantungkan cita-cita kita memperhatikan negeri akhirat, apapun yang Allah kasih, kita akan mengatakan ini yang terbaik dari Allah. Karena mereka meyakini setiap apa yang terjadi dalam hidupnya merupakan jembatan untuk mencapai ridha Allah. Kebayang di sini. Tapi tidak dengan orang yang putus asa, yang mereka mengandalkan dirinya, berakhir dengan bunuh diri. Nanti kita akan bahas apa yang terjadi dan apa yang dimaksud dengan bunuh diri. Bunuh diri bukan sekedar membunuh diri kita sendiri. Ulama mentafsirkan ada beberapa hal. Al-Imam Dzahabi pertama menukilkan
di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 31. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara berdagang, dan kalian saling ridho satu dengan yang lainnya. Keridhaan di sini keridhaan yang dalam posisi koridor halal yang Allah katakan, bukan kemudian orang bermain riba dan yang lainnya kemudian mengatakan kita saling ridho. Asasnya halal, bukan asasnya dimulai dengan yang haram. Apapun yang haram, walaupun orangnya mengatakan saya ridho, maka tetap Allah tidak akan pernah memberikan kepada mereka kemudahan hidup. Kemudian Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, karena ingat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada kalian. Ya. Kemudian Allah meneruskan lagi, wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang sengaja melakukan itu, ya, udwana wa dzulma. Udwan, mereka melanggar hak. Yang kedua adalah dengan posisi disertai dengan kezaliman, melanggar batasan sengaja, ya, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Wa kana 'alallahi yasira, itu mudah bagi Allah, gampang, gak susah. Kemudian yang lebih memberatkan lagi, Allah mengatakan di ayat setelahnya, meyakinkan dosa yang sebelumnya dengan mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau engkau menjauhi dosa-dosa besar, berarti apa? Allah mengikrarkan dosa sebelumnya merupakan dosa besar. Sampai Allah meyakinkan, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil dan memasukkan kalian ke dalam tempat yang Allah muliakan, yaitu surga. Nah, di sini bunuh diri itu sampai ulama Imam Mudzahabi ya, mengartikan bab ini dengan apa? Bunuh diri termasuk dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa paling besar, ya. Bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan bunuh diri termasuk dosa yang paling besar dan paling berat kesalahannya, paling jelek itu bunuh diri, karena bukan sifat orang mukmin. Keluar dari orang mukmin mustahil melakukan itu. Yang disebut orang mukmin yang sebenarnya, karena Allah selalu memberikan solusi bagi orang yang mendekatkan diri kepadanya, selalu ada jalan. Maka di dalam fatwa Syekh bin Baz disebutkan, maka bunuh diri itu adalah dosa yang paling buruk, kata Syekh bin Baz. Namun ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa orang yang bunuh diri tidak kafir, ia muslim. Maka ia tetap disolati dengan baik karena ia seorang muslim yang bertauhid dan beriman kepada Allah, juga dengan sebagaimana dalil-dalil yang ditunjukkan. Nah, ulama mentafsiri istilah bunuh diri di dalam ayat ini. Ada 3 tafsiran. Yang pertama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang disebut dengan Imam Abu Ja'far, terkenal kuliahnya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, janganlah sebagian kamu membunuh sebagian yang lain. Apa maksudnya? Allah Azza wa Jal menjadikan seluruh pemeluk Islam, sebagian mereka bagian dari sebagian yang lain. Allah menjadikan orang yang membunuh orang lain sesama Islam, sesama kedudukannya, sama kedudukannya dengan membunuh dirinya sendiri. Jadi Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud membunuh diri di sini, mereka saling membunuh. Jadi kalau dia membunuh saudaranya, kayak dia bunuh dirinya. Itu pengertian Ibnu Jarir. Karena orang yang membunuh dan orang yang dibunuh adalah satu tangan dalam menghadapi orang yang berselisih agama. Mereka berdua sama. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-qatil wal maqtul finnar.
yang bunuh sama yang dibunuh masuk neraka karena punya niatan yang sama. Ini yang kemudian pandangan Ibnu Jarir at-Tabari tentang masalah ini. Yang kedua adalah pandang Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu membunuh dirimu." Yaitu dengan apa? Yang dimaksud membunuh diri sendiri ini adalah melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka menerjang aturan. Kenapa? Karena melakukan kemaksiatan kepadanya serta makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Allah menjelaskan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang sama, di lafaz yang sebelumnya, janganlah kalian memakan harta antar kalian secara batil. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya di sini adalah melanggar aturan Allah. Karena orang yang melanggar aturan Allah kemudian Allah sampai murka, itu ketika Allah hancurkan mereka kayak orang yang terbunuh sebelum waktunya. Yang ujung-ujungnya akhirnya apa? Kalau stres, bunuh diri. Penyebabnya apa? Kemaksiatan. Makanya kemudian Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran. Ulama mengambil dalil ini secara umum terhadap perkara-perkara yang menghancurkan diri kita sendiri. Paham ya? Sampai ada yang kemudian mengambil dalil pengharamannya rokok, termasuk mereka mengambil dalil perkara ini. Ya. Kenapa? Melemparkan pada kehancuran. Kemudian ada juga yang mengambil dalil dengan dalil yang ini, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya rahimahullah dia berkata bahwa firman Allah janganlah kamu bunuh dirimu, ya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, kamu jangan membinasakan dirimu sebagaimana firman Allah janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri pada kebinasaan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ada juga yang mengatakan janganlah kamu membunuh dirimu dengan memakan harta secara batil. Allah Azza wa Jalla menghendaki agar jangan seorang muslim membunuh dirinya sendiri. Ya, artinya apa? Kita makan harta haram, ya, itu sama kayak bunuh diri. Itu pengertian Imam Baghawi dalam perkara ini. Ini perhatikan baik-baik. Ya, masuk semuanya dalam pengertian ayat ini. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang putus asa dalam kehidupannya? Kemudian mereka minta, ya Allah matikan saya aja. Banyak enggak? Ya. Ketika seseorang mereka putus asa dalam perkara dunianya, cobaan hidup dan yang lainnya, ya, tidak dalam perkara akhirat, tidak dalam takut fitnah, dalam perkara dunianya, maka ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, kenapa saya bilang hukumnya makruh? Lajnah Daimah Syekh bin Baz menjelaskan, mengharapkan kematian karena cobaan dunia seperti miskin, sakit dan yang lainnya hukumnya makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut yang masyhur ayat 1 sampai 3. Tujuan hidup kita. Ya. Kenapa kok datang seperti ini? Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah seseorang mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak diuji? Ketika mereka mengatakan saya beriman, kemudian nggak datang ujian, cuman ngomong selesai, aman lah. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sudah datang ujiannya. Supaya apa? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, supaya kami tahu mana yang jujur serius, dia benar-benar beriman, praktek beneran, yakin sama Allah beneran, mana yang bohong cuman ngomong tok. Jadi kalau kemudian orang lari dari ujian, kira-kira mereka jujur atau dusta? Dusta, bohong. Kalau sudah bohong, ya, akan jadi seperti orang munafik.
yang mereka di depan manusia menunjukkan di dalamnya mereka ingkar, dan kemudian mereka tidak terima dengan ujian Allah. Di depannya seakan-akan sholat mereka khusyuk, di belakangnya mereka mengatakan kenapa Allah uji saya gini dan gitu. Enak yang orang-orang yang kemudian bermaksiat gak dapat ujian, lebih baik saya jadi orang kayak gitu. Berarti apa? Ingkar sama keimanannya, bohong. Tapi kalau Allah sudah melihat kejujuran kita, Allah kasih pertolongan dengan dikasih kesabaran serta ketenangan. Makanya kemudian Allah mengatakan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Muncul pertolongan dengan perintah itu. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya itu besar, gak gampang, susah. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang mereka jujur tadi, yang yakin mereka bakal balik sama Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka yakin mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas posisinya. Kalau kita mengingkari, putus asa, minta mati, berarti kita bohong mengatakan saya yakin sama Allah. Mana? Jelas ya. Nah, lalu ya, sedangkan Lajnah juga mengatakan mengharapkan kematian tidak dibolehkan kecuali jika takut terkena fitnah dalam agamanya, baru boleh. Ya, kenapa seperti ini? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang diberikan oleh Tirmidzi. Apa salah satu doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk dimudahkan dalam melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan dosa-dosa kemungkaran, wa hubbal masakin, dan cinta sama orang-orang miskin. Kemudian apa? Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Kalau engkau menghendaki sama hamba-hamba, kepada hamba-hambamu sebuah fitnah, ujian, ya, fitnah yang menggoyangkan nih, ya, maka cabutlah nyawaku dalam posisi tidak terfitnah. Ini yang benar. Artinya kita berharap supaya kita meninggal dalam posisi nggak kena fitnah, supaya kita meninggal dalam posisi Allah ridhoi dengan husnul khatimah, di tengah fitnah yang mencekam. Ini yang diperbolehkan, selain itu tidak. Dalil yang kedua dinukil oleh Imam Dzahabi, surat Al-Furqan ayat 68. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan memberikan balasannya, mendapatkan pembalasan dosanya. Perhatikan baik-baik ayat di sini. Allah mengatakan wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidaklah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Hal yang pertama yang kita harus pahami adalah ayat di atas menunjukkan larangan membunuh secara umum, apapun itu. Termasuk di dalamnya adalah cara membunuh diri sendiri. Itu termasuk yang Allah tidak ridhoi. Ini ayat umum. Banyak cara membunuh yang Allah haramkan. Ya, membunuh kafir dhimmi, membunuh sesama muslim. Ya. Dalam posisi-posisi seperti ini itu tidak boleh. Bahkan di ayat tersebut, ya, Ibnu Katsir menukil hadis Rasulullah SAW dari Abdullah ibn Mas'ud. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu dzambin akbar, dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan Allah sekutu dengan Dia yang menciptakanmu. Satu. Yang kedua, thumma ayu, kemudian apa? Kemudian antaktulu waladaka khasyata ayyat'ima ma'ak, engkau membunuh anakmu sendiri takut makan sama kamu, ngurangin jatah. Ya, terjadi enggak? Orang kadang-kadang takut miskin, anaknya dikasih-kasih. Ya, atau enggak apa?
atau enggak mereka nggak ngurus anaknya, terserah, saya mikirin diri sendiri aja susah, apalagi ngurus anak. Banyak terjadi. Ingat, kita akan ditanya tentang keturunan kita, ya. Makanya dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini maksudnya punya dua sisi. Kalau kita melakukannya secara benar, ngarahin, maka akan bawa kita kepada surga. Tapi kalau kita melalaikan dan mengabaikannya, akan menjerumuskan kita ke neraka. Ya. Itu salah satu yang kemudian menjadikan posisi besar, itu membunuh yang Allah ridhai. Ya, kemudian thumma ayu, kemudian apa? Antazni, engkau berzina. Tapi yang bermasalah apa? Yang lebih parahnya bihalilati atau halilati jarik, dengan istri tetanggamu sendiri. Bahkan Rasulullah di lafaz yang lain mengatakan seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan tetangganya sendiri. Ya, na'udzubillahi min dzalik, sampai di titik itu. Ya, ini dalam posisi yang kemudian kategori-kategori besar. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini, dalam sini disebutkan menurunkan ayat tadi, ya, yang ayat 68 tadi sebagai penguat, ya, penguat terhadap apa yang Rasulullah sampaikan. Turun tuh ayat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Bahkan ada di lafaz Muslim juga dengan lafaz yang berbeda. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW dinukil oleh Imam Dhahabi dari Jundub ibn Abdillah, qala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kana fi man kana. Rasulullah bercerita nih, kata Rasulullah, dahulu, fi man kana, dahulu, qablakum, sebelum kalian, rajulun bihi jurhun, ada seseorang yang terkena luka, ya, fajazi'a, maka dia ngeluh sama lukanya, nggak kuat. Kemudian apa? Fa'akhadha sikinan fahazza biha yadah, kemudian dia mengambil pisau lalu motong tangannya tadi. Jadi lukanya di tangan, nggak kuat, dipotong tuh tangannya. Tiba-tiba apa? Fama raqa'a ad-dam hatta mat, tiba-tiba darahnya ngalir terus sampai dia meninggal. Qala Allahu ta'ala, maka Allah mengatakan, hadis qudsi, dikatakan, badarani abdi, hambaku mendahuluiku terhadap dirinya. Kenapa? Bunuh dirinya sendiri, ya. Maka apa yang terjadi? Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Fa haramtu alaihil jannah, aku mengharamkan baginya surga. Lihat, maksudnya apa? Yang pertama adalah seorang yang membunuh diri, apapun alasannya, maka Allah memasukkannya ke neraka. Sekali lagi, seorang yang bunuh diri, apapun alasannya, maka Allah memastikan mereka memasukkan ke dalam neraka. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, dijelaskan di dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini panjang, terjadi di zaman sahabat Rasulullah masih hidup. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah berperang melawan kaum musyrikin. Ya, tatkala Rasulullah SAW kembali kepada pasukan perangnya dan kaum musyrikin telah kembali ke pasukan perang mereka, di antara sahabat Nabi SAW yang ikut perang ada seseorang yang tidak. Seorang musyrikin pun menyendiri dari pasukan musyrikin atau terpisah dari kumpulannya, kecuali ia mengikutnya kemudian menikamnya. Ini ada satu orang, jadi mereka terlepas disikat. Kira-kira kalau lihat kayak gitu, sahabat yang lain gimana? Wah, hero ini. Sampai ada istilahnya mereka, wah, ahli surga ini. Kenapa? Semangatnya luar biasa. Yang lainnya istirahat balik, ini sendiri menjelajah. Ketemu dibunuh,
ketemu dibunuh. Benar-benar dia kepingin, benar-benar dia mengorbankan dirinya, luar biasa. Ada tapinya di sini. Kemudian tidak ada di antara kita yang memuaskan kita pada perang hari ini sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan tadi. Mereka semua melihat orang itu orang yang luar biasa, ya, orang yang berjihad dengan total. Semuanya ngelihat dia orang baik, sepakat nih. Tiba-tiba maka Nabi SAW mengatakan si fulan termasuk penduduk neraka, huwa min ahlin nar. Kaget tuh, masalahnya di mana? Bisa dibayangin gak? Dikatakan Rasulullah langsung mengatakan itu yang dikagumi itu mas ahli neraka. Duh, salahnya apa? Subhanallah. Akhirnya salah seorang di antara mereka penasaran dibuntuti. Ini orang masih hidup. Rasulullah menjudge dengan mengatakan, Rasulullah kemudian langsung memberikan penilaian dia di neraka. Gitu dibuntuti sama si fulan, maka ia pun mengikuti si fulan tersebut. Ya, si fulan berhenti dia ikut berhenti, si fulan jalan cepat dia ikut jalan cepat, si fulan berjalan biasa dia ikut jalan biasa. Kemudian Sahal ibn Sa'ad meneruskan lagi ceritanya. Qala fajuriha ar-rajul jurhan syadidan. Tiba-tiba orang ini tadi terkena luka yang dahsyat, banyak tusukannya di badannya. Kemudian dia jalan sikat, itu kan pasti kena perlawanan, tapi tetap terus. Ya. Kemudian apa? Fastajalal maut. Tiba-tiba dia pun tidak sabar, terburu-buru mau mati. Apa yang terjadi? Fawada'an nasl sayfi, pedangnya ditegain sama dia. Tegain sama dia. Kemudian apa? Wadubabahu baina thaddayhi thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah. Tiba-tiba ya, kemudian apa? Mata pedangnya diletakkan di dadanya kemudian ditindih. Pres. Tepat ditaruh di dadanya persis, kemudian dia jatuhin diri. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Setelah itu fakharaja rajul Rasulullah, orang itu pergi ke Rasulullah langsung dengan mengatakan faqala asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, depan para sahabat nih. Qala wa madak, apa yang terjadi? Qala rajul ladzi dakarta anifan annahu min ahlin nar, engkau yang menyebutkan tadi orang yang masuk neraka tadi, ya, fa'adhaman nasu dalika, yang kemudian orang kagum sama dia. Dalika faqultu anna lakum bihi fa kharajtu fi talibihi thumma juriha jurhan shadidan fastajal maut wada' an-nasl sayfihi fil ard. Akhirnya disebutin, tadi aku ngikutin sampai ternyata dia luka yang luar biasa karena nggak kuat, pedangnya ditegakin kemudian badannya ditimpa, akhirnya terbunuhlah dia padahal jihad. Maka kata Rasulullah apa? Ahli neraka. Jadi apapun alasannya, mau luka habis jihad sekalipun bunuh banyak orang, tetap kalau yang terjadi itu judulnya bunuh diri dan ahli neraka, Allah nggak toleransi. Apalagi mau alasan dunia, ini alasan akhirat nih. Hah? Alasan akhirat yang kita kadang-kadang ketika melakukan ini belum tentu sekuat ini, tapi apapun alasannya tetap gak bisa toleransi. Sampai kemudian ya, dikatakan oleh Ibnul Jauzi di dalam Kashful Mushkil, dikatakan adalah orang tersebut termasuk dalam daftar orang munafik. Subhanallah. Dan benar, ulama salaf mengatakan seseorang kalau di hatinya ada penyakit tapi nggak kelihatan, belum muncul, dan dia dalam posisi ketaatan, suatu saat muncul, maka dirinya akan belok langsung. Seperti ini, tinggal sedikit. Kalau dia bersabar, jaminan surga. Tidak pakai bunuh diri, terbunuh dengan sendirinya, surga sudah jelas. Tapi karena dia nggak sabar, cuman tinggal sedikit, diletakin pedang ditimpa,
Karena dia merasa habis gitu saya nggak ngerasain sakit selamanya. Lihat bagaimana setan bisikin. Ya ini yang terjadi. Makanya kenapa kok kemudian orang mau bunuh diri? Karena setan mengatakan habis gitu keletihanmu selesai. Orang-orang akan menyesali tentang dirimu. Kenapa dia zalim sama kamu? Nah, itu pikiran kita, tidak dengan kenyataannya. Jadi jelas. Yang berikutnya dinukil juga oleh Imam Dzahabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fin nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dalil ini tentang efek dari bunuh diri. Kalau tadi apapun alasannya mereka masuk neraka, tapi adabnya gimana? Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, pisau, maka yang tadi dipakai buat bunuh diri sendiri itu di hari nanti, ya, ketika di neraka jahanam, mereka akan masukkan di neraka jahanam, dan di saat itu mereka nusuk dirinya terus. Hidup lagi, tusuk lagi, hidup lagi, tusuk lagi, terus gak berhenti. Bahkan kata Rasulullah SAW, khalidan mukhalladan finnar, selamanya. Nanti saya jelasin maksudnya apa. Ya. Kemudian wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fin nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Barang siapa yang membunuh dengan racun, maka racunnya nanti akan membunuh dia berkali-kali di neraka jahanam. Hidup kena racun lagi, mati lagi, terus gitu. Ya. Itu akan terjadi bolak-balik. Artinya Allah memanfaatkan. Dia membunuh apa? Dengan cara apa? Ya. Kemudian wa man taradda minal jibal faqatala nafsah. Barang siapa yang seseorang menjatuhkan dirinya dari gunung sampai dia mati, nanti di neraka jahanam dia akan dijatuhkan dari gunung. Mati, balik lagi, dijatuhkan lagi. Terus khalidan mukhalladan finnar, selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pahami baik-baik, Allah akan menyiksa orang yang mati bunuh diri sesuai dengan cara mereka bunuh dirinya, dan itu terjadi selamanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya secara umum riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya adzaba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka Allah akan membunuh dia di hari kiamat, diadab sesuai dengan caranya dia. Ya, bahkan sampai dikatakan, ya, di dalam hadis yang lain, man yahnuqa nafsahu yahnuquha finnar. Barang siapa yang mencekik dirinya sampai dia mati, dia akan mencekik dirinya sendiri sampai dia mati di neraka. Ya, walladhi yat'unuha fayat'unuha finnar. Barang siapa yang menusuk sendiri, maka dia akan menusuk dirinya sendiri juga di neraka. Ya. Kemudian bahkan juga dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, dia mengatakan orang yang bunuh diri mengalami dua kengerian. Yang pertama adalah ia masuk neraka jahanam, neraka yang terburuk dan yang paling ngeri. Maka kemudian neraka jahanam seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Yang kedua, ia akan terus diadab dengan cara yang sama seperti dia bunuh diri, terus menerus di neraka jahanam tanpa berhenti. Jelas di sini? Apakah orang yang bunuh diri kekal di neraka? Jawabannya tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Keumuman ayat ini dipakai oleh ulama dengan kesepakatan mengatakan apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya dengan kehendaknya. Artinya dosa yang tidak akan diampuni, yang memasukkan pelakunya ke neraka selamanya adalah kesyirikan mutlak. Maka ulama mengatakan dia tahta masyiatillah, di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengadabnya, maka Allah mengadabnya. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah mengampuni. Tapi orang-orang yang seperti ini, ya, para ulama menjelaskan bahwa mereka akan diadab. Makanya kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi dia mengatakan dua perkataan, dua kemungkinan. Yang pertama yang disebut
di sini adalah orang yang melakukan dosa besar tersebut tidak masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Dia masuk tapi nanti yang terakhir, belakangan, karena dosa yang mengerikan. Makanya kemudian disebut apa? Selamanya. Maksudnya panjang luar biasa. Ya. Mustahil orang yang seperti ini masuk surga yang pertama kali. Golongan yang kemudian berseri-seri tidak. Ya. Yang kemungkinan yang kedua adalah orang yang melakukan dosa besar tersebut tidak masuk pada jenis surga tertentu dari surga-surga yang ada, yang dijanjikan sama Allah di golongan orang-orang yang Allah muliakan dari awal. Mereka nggak masuk dengan posisi ini. Makanya kemudian Rasulullah menjelaskan orang yang terakhir masuk surga, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Allah mengatakan apa? Dia mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan sesungguhnya itu surga yang paling rendah. Padahal surga yang Allah janjikan Firdaus dan yang lainnya beribu-ribu kali. Begitu banyak dan sampai dikatakan mala ainun ra'at wala udhun sami'tu wal khatar ala qalbi bashar. Nikmatnya luar biasa. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, disebutkan dalam Ibnu Katsir, surga itu ada 100 tingkatan. Tingkatan satu dengan yang lainnya bainas sama'i wal ard. Jaraknya antara bumi dan langit. Tingkatan satu ke berikutnya. Dan yang paling rendah itu Allah mengatakan apa? Seperti dunia 10 kali lipatnya. Jelas sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang menjadikan kita mawas diri dan ingat orang yang bunuh diri. Rasulullah kenapa tidak mau menyolatinya? Ibn Abdul Bar mengatakan pemimpin agama tidak boleh menyolati orang yang mati bunuh diri. Selainnya silahkan. Kenapa? Sebagai hukuman dan penghinaan bagi mereka. Rasulullah mengatakan kalau saya tidak mau. Rasulullah menyuruh pada para sahabatnya, silahkan yang lain untuk menyolatinya, sholati saudaramu. Tapi Rasulullah tidak mau. Maka di sini para ulama mengatakan pemimpin agama, bahkan pemimpin kaum tidak boleh menyolati sebagai bentuk. Tapi apa? Tapi silahkan mendoakannya, tapi tidak menyolatinya sebagai bentuk pelajaran supaya yang lain kalau mau melakukan itu mikir 1000 kali. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, menjauhkan kita dari rasa putus asa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang terkena musibah dirontokkan dosanya, dimuliakan derajatnya, ditambah pahalanya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah di rumah sakit Allah segerakan sembuh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.